Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Markus yang akan menyelamatkan Amira. Markus membawa Amira masuk ke kamar dengan menggunakan pintu rahasia. Nah, kira-kira apakah nantinya Galang akan percaya bahwa Amira sejak tadi memang berada di kamarnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Amira yang berhasil untuk keluar dari rumah Galang. Ya, memang Amira tidak berniat untuk kabur. Amira hanya ingin mengecek kondisi Aksa. Pada saat Amira sampai di sana, ternyata Amira melihat Aksa yang pada saat itu terlihat pucat dan menggigil. Bahkan Aksa pun sampai pingsan. Oleh karena hal itu, Amira memutuskan untuk membawa Aksa ke kamarnya. Ya, meskipun secara diam-diam, Amira masuk dan merawat Aksa. Amira meletakkan Aksa di kasur dan bahkan sampai mengompres Aksa dan membersihkan tangan kiri Aksa yang saat ini sedang terluka ya kawan-kawan. Amira benar-benar sangat bersedih. Namun di sisi lain, Pak Kusno membuat kegaduhan dengan mengatakan bahwa Amira kabur. Hal itu membuat Galang akhirnya mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari Amira. Ya, pada saat itu, Jono akhirnya membagi tugas anak buahnya. Ada 2 yang disuruh untuk berjaga-jaga di balkon, 2 lagi mencari di sekitar situ, dan 2 lagi ikut dengan Jono untuk mencari dan menyusuri area sekitar jalanan kontrakan Aksa yang baru. Pada saat itu, Amira benar-benar sangat takut ya kawan-kawan, karena ketika dirinya mau pulang, tiba-tiba melihat anak buah Jono. Dan Amira pun berusaha untuk kabur, namun Amira sempat membuat kecurigaan karena menginjak gelas aqua ya kawan-kawan, sehingga akhirnya orang-orang itu pun curiga. Namun untung saja Amira cepat berkamuflase. Amira menyamar sebagai hantu sehingga orang-orang itu pun akhirnya kabur. Sementara itu di sisi lain, Lian ternyata mendengar kegaduhan anak buah Galang yang sedang berusaha untuk mencari Amira. Lian pun bertanya hal ini kepada Markus. Markus mengatakan jika saat ini Amira sedang pergi dari rumah. Lian tahu bahwa Amira pasti sedang menemui suaminya. Oleh karena hal itu, Lian menyuruh Markus untuk segera menjemput Amira dan membawa Amira masuk menggunakan pintu rahasia. Ya, Markus memang orang kepercayaan Lian, dan Markus adalah orang yang paling tahu tentang seluk-beluk rumah itu. Sehingga pada saat itu akhirnya Markus berhasil menemukan Amira. Markus mengatakan jika saat ini Galang sedang mengerahkan anak buahnya untuk mencari Amira, dan jika sampai Amira tertangkap, ini akan sangat berbahaya. Oleh karena hal itu, Markus mengajak Amira pulang melalui pintu belakang dan juga melalui pintu rahasia. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Ya, ternyata pintu rahasia itu langsung terhubung ke kamar Amira ya kawan-kawan, karena kamar itu memang awalnya adalah kamar dari Lian Bagaskara. Ternyata di balik lemari pakaian yang ada di ruangan tersebut, ternyata ada sebuah jalan atau sebuah pintu rahasia. Amira pun benar-benar sangat terkejut dengan semua ini. Namun Amira sangat berterima kasih kepada Markus karena Markus telah menolong dirinya. Markus mengatakan jika saat ini hanya Amira yang bisa Markus percaya untuk bisa mengembalikan semua harta kekayaan Lian Bagaskara. Sepertinya Markus memang anak buah paling loyal ya kawan-kawan. Markus juga adalah anak buah yang paling disayang oleh Lian karena kesetiaannya. Dan Markus berharap Amira bisa benar-benar menjalankan misi tersebut untuk menghancurkan Galang. Sementara itu di luar kamar Amira, saat itu Galang sedang marah-marah. Galang menghajar anak buahnya karena tidak becus untuk menemukan Amira. Galang pun marah-marah dan mengatakan mencari satu wanita hamil saja kalian semua tidak bisa. Anak buahnya pun meminta maaf karena memang mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun tiba-tiba saat itu Amira keluar dari kamarnya. Amira pun bertanya ada apa, mengapa begitu ramai dan berisik. Galang benar-benar terkejut karena tiba-tiba Amira keluar dari kamar. Tidak ada satu orang pun yang melihat Amira masuk. Dan Amira beralasan jika dari tadi dirinya berada di kamar mandi. Namun, mengapa semua orang mencari dirinya? Amira mengatakan bahwa dirinya tidak akan kabur, apalagi demi Aksa. Karena saat ini yang terpenting bagi Amira adalah bersama dengan Galang. Ya, dengan ini Galang pun menjadi jauh lebih tenang ya kawan-kawan. Karena Galang merasa bahwa Amira tidak akan pernah pergi meninggalkan dirinya. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Sepertinya tanda-tanda kehancuran Galang sudah mulai dekat ya kawan-kawan. Itu berarti tidak selalu yang jahat akan menang. Karena kita akan menyaksikan bagaimana nantinya kehancuran Galang yang mungkin akan terasa lebih hancur ribuan kali lipat karena Galang dihancurkan oleh wanita yang sangat Galang cintai. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.